Selamat datang kembali di Ruang Tamu. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Iya, sedikit Cuma ya. berapa ya? Iya. Sedetik. Tapi fatal. Maafin ya. Nah, untuk sekarang nih, mungkin beberapa ditanyakan lagi ya. Untuk kedepannya mau fokus nato atau emang cuma iseng aja? Nggak iseng juga sih sebenarnya, hobi juga gitu. Jadi hobi ya. Apa yang saya kerjain itu buat jadi prototype lah kasarnya gitu. Saya ngulik satu itu tuh buat prototype nanti buat kedepannya. Jadi apa ya? Bukan ngeraup siku juga sih sebenarnya. Jadi emang basicnya sebelum kemana-mana pun saya dari gambar dulu. Dari gambar. Karena emang udah di otaknya dari kecil udah ngeliatin orang ditato secara langsung sama bapak gitu ya. Jadi ke bawah gitu sampai sekarang gitu. Nah, mungkin kalau misalkan udah bener-bener yakin si tato itu bakal jadi profesi juga sih. Profesi ya sumber penghasilan. Kayak gitu lah. Kalau sedikit-sedikit jadi sumber penghasil lah. Iya. Nambahin. Iya. Nah, berarti ibaratnya cuma ngegeser dari misalkan apa sih suka gambar digeser lagi. Ya, medianya digeser. Jadi bukan gitu. jadi gimana ya? Ya cuma kita ganti media aja gitu. Iya. Jadi kalau saya tuh maksudnya ngetekunin satu bidang tuh emang satu bidang. Contoh misalkan dari musik tuh saya nggak mau yang ke atas terus fokus terus, tapi ngelebar. Banyak musik tuh kan fungsinya kayak ke iklan, terus ke film, terus kayak musisi-musisi yang kayak gitu. Yang kayak gitu sebenarnya banyak sih kolaborasi juga musik. Terus kalau gambar paling dari tato ke yang lain-lain juga, karena gambar iseng yang kayak gitu gitulah. Gambar iseng jadi konten. Iya. Iseng aja jadi konten. Kayak gitu. Nah, untuk kita rapid question anjir. Rapid question. Nah, ada beberapa sih. Nanti kita jawabannya kita ulas lagi. Ya. Anime atau drakor? Anime. Naruto atau One Piece? Waduh, berat. One Piece. Kopi pahit atau kopi manis? Kopi pahit. Kopi pahit. Musik atau visual grafis? Musik. Musik. Jadi, kenapa milih anime? Anime karena emang suka anime, terus tapi nggak semua anime saya tonton ya. Maksudnya dipilih-pilih sih sebenarnya, kayak yang misalkan dari cerita aja deh sebenarnya, dari alur cerita, dari flow-nya itu sih, sama karakter si grafiknya. Banyak yang saya pelajarin juga gitu dari si anime, bukan yang segalanya saya tonton juga gitu. Karena banyak hal menarik sih sebenarnya dari situ. Kalau drakor kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Ya justru saya tuh suka bikin musik, tapi jarang dengerin musik orang gitu. Yang kayak gitu. Terus suka maksudnya kayak bikin film, nggak terlalu suka juga sih. Maksudnya sekali lah gitu, tapi jarang nonton film gitu. Bener-bener pilih-pilih sih, nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya mood-moodan gitu. Kalau dia pengen ini, bikin ini, kayak gitu. Tapi kan berkarya juga kan butuh referensi. Iya, butuh referensi. Justru kadang-kadang saya tuh dari proses kreatifnya aja, contoh misalkan gue bikin musik hip hop, saya tuh dengernya lagu metal. Kenapa? Buat nge-trigger moodnya aja sebenarnya. Bukan narik musik metal dikonversi ke hip hop, enggak. Jadi buat narik moodnya, wah moodnya udah kena nih, udah bikin musik. Sebenarnya buat itu aja sih. Jadi nggak ke distract ke bawah-bawah gitu. Jadi mendengarkan karya yang lain untuk naikin mood aja. Iya. Jadi Evil ini orangnya mood-moodan. Kalau percaya mood-moodan. Iya. Apalagi ya gitulah pokoknya apa sih? Proses industri kreatif gitu ya. Iya, proses kreatif ya. Proses kreatifnya begitu. Justru beda kadang orang. Kadang kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu tuh, misalkan di deadline 2 hari lagi. Itu tuh bisa cepat ngerjainnya, bahkan 5 jam atau 6 jam sebelum deadline itu. Gitu. Dan itu tuh selesai. SKS. Iya.
gak ngerti itu maksudnya proses kreatifnya, karena emang maksudnya kemampuan orang kan beda-beda ya. Iya. Kemampuan orang keluar semua karena terdesak gitu, terdesak oleh waktu ya. Iya benar. Karena kayak gitu. Benar. Maksudnya kebanyakan di tempat saya, misalnya di rumah mesra, orang-orangnya pada gitu. Jadi emang brak, jadi aja gitu. Terus kadang bikin acara nggak direncanain, Jadi H-min seharinya ya bikin ini yuk, bikin pameran yuk, bikin apa yuk, kayak gitu. Jadi aja gitu. Karena kalau dipikirin jauh-jauh hari nggak jadi gitu. Kalau nggak puas gitu. Bukan kita mikir nggak secara profesional ya, tapi itu kan yang secara idealisnya gitu, yang kita pengen bikin gitu. Kalau misalkan kalau ada klien yang pengen jasa kita gitu, ya udah kita persiapin dari jauh-jauh hari, bener-bener di briefing lah, sampai hal-hal yang kecil juga, detailnya juga gitu diperhatiin kayak gitu. Ya jadi itu kan dalam proses kreatifnya ya. Jadi ya kalau misalkan ya bukan ini sih, bukan fokusnya bukan profit ya. Bukan profit. Ya kalau emang ada profit mah alhamdulillah gitu. Ya. Kalau nggak ada ya udah bikin lagi yang lain. Iya. Ini yang nyapa nih, Mamang Epil. Apa tuh? Halo. Siapa tuh? Fine. Teguh nih kayaknya nih. Tahu nih Siap. orangnya. Rapper juga dia nih. Oke, siap. Jadi males. Nah, kedua apa nih? Bentar. Nah, Naruto atau One Piece? Kenapa? Tadi apa? One Piece ya? One Piece. Kenapa One Piece? Karena One Piece belum tamat. Banyak hal yang penasaran lah. Waduh. Nggak, sebenarnya dari lingkungan pun kayak ada beberapa klien juga yang emang udah bapak-bapak. Itu tuh ngikutin One Piece. Gila capek One Piece, Pak. Iya. Tapi Panjang. gimana ya, seru tuh. Panjang kene. Kalau misalkan banyak sih seru, kayak baca konspirasinya, terus kayak spoilernya, kayak gitu-gitu. Wah, bikin penasaran. Tapi saya nggak keganggu sih sama spoiler. Saya ngikutin alur ceritanya. Saya nggak baca manganya juga, tapi cuma ngikutin animenya aja sih. Itu. Tapi kadang kan manga sama anime suka beda gitu ya. Di manganya cuma selembar, di animenya 2 episode. Iya. Kayak gitu, emang suka beda. Iya. Tapi kan garis besarnya kan sama. Ada sih sebenarnya yang emang kenapa milih One Piece, karena sebenarnya Naruto juga suka sih. Tapi kalau misalkan dipilih kayak gitu, lebih suka One Piece karena apa? Dari karakternya juga kan dia banyak dari nol banget tuh, sampai akhirnya jadi ya bisa dibilang punya kekuatan yang emang gede banget gitu kan. Saya ngambil garis besarnya tuh ya orang dari yang nggak bisa sampai bisa karena usaha gitu, bukan karena bakat juga sih, sebenarnya kerja keras sih. Zero to hero. Iya. Jadi Itu. kopi pahit atau kopi manis? Kopi pahit. Kenapa kopi pahit? Karena kalau manis saya asam lambung. Iya. Oh bisa gitu ya? Iya. Emang gitu ya? Iya. Bukannya kopi pahit? Enggak sih, maksudnya kalau kopi beneran kopi yang saya minum sekarang gimana ya, lebih seger sih, apalagi kalau panas. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan kopi manis ya cuma sekali aja sih, biar nggak, kalau ngerokok lagi bosan malingnya. ya nyobain doang udah selesai gitu. Kayak kopi ini kapal laut. Kayak gitu. Saya udah jarang sih kayak gitu, karena emang lingkungan juga, terus di depan juga ada kedai. Masa iya saya minum kopi sasetan? Iya. Masa? Iya. Masa? Padahal saya suka minum Indo Cafe. Oh iya. Bisa dirasa tuh biasa tuh. Indo Cafe masuk. Masuk. Kita butuh sponsor untuk Sukamei TV. Iya. Nah, untuk apa lagi ya? Nah, tadi kopi pahit. Sekarang lebih ke musik daripada visual grafis. Kenapa? Karena emang awalnya dari musik sih sebenarnya. Kalau kenapa saya milih musik, karena emang basic dari awal itu emang dari situ. Menurut saya semua pun punya kebutuhan buat di musik juga, kayak film butuh musik audio. Terus kayak iklan, terus kayak visual juga sebenarnya butuh musik juga sebagai pelengkap gitu. Tapi dua-duanya saya kerjain sih. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Karena emang apa ya, suka dan menghasilkan uang. Penting cuan dulu. Iya. Karya mah bisa lah. Masalah lain itu ya. Tapi balik lagi sih, maksudnya ketika bikin sesuatu
minat orangnya tuh misalkan lebih minta kita, ya berarti itu hasil plusnya sih sebenarnya. Kalau orang percaya sama hasil yang kita bikin, itu mah hasil plusnya sih. Bikin aja dulu sih sebenarnya, bikin aja dulu, nanti juga orang bakal ngelihat sih gitu. Bukan soal hasil mesti looksnya bagus atau apa, tapi taste si hasilnya itu. Karena saya nggak ngerasa nggak ada perkembangan apa-apa gitu. Tapi mungkin orang yang nilai, nggak tahu juga sih. Alhamdulillah sih kalau misalkan orang banyak yang percaya sama saya. Kalau misalkan pernah nggak sih nargetin pasar, misalkan orang berkarya di dia ya, orang berkarya sih di bidang ya musik lah, pasarnya iya pernah nggak? Atau emang ya udah dari awal sih sebenarnya pernah mikir kayak gitu, tapi ternyata udah dilakuin, ya itu balik lagi ke idealis. Ada pasarnya sendiri, sendiri ya. Kayak bikin musik-musik sekarang tuh scoring ternyata banyak dibutuhin ya. Itu tuh bikin dari beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun ke depan kemudian sudah dibikin, ada juga peminatnya. Ada juga. Karena apa ya, mau gak mau industri itu ya muter lah sih, tren. Soal tren tuh muter sih, muter terus. Tren tuh bisa dibikin sebenarnya, bisa dibikin tergantung kita gimana cara nge-brainstorm si orangnya juga. Kayak gitu, trennya lagi kayak gini, ya udah gini. Sekarang kan kayak tren musik-musik fangkot, itu kan zaman dulu banget ya. Iya. Kayak musik angkot yang kayak gitu. Dulu kan maksudnya kedengerannya anjing norak. Bukan zamannya lagi. Pas udah zamannya enggak. Kayak koplo. Iya. Kayak produce musik koplo juga. Iya. Koplo elektronik lah gitu. Tapi pas udah masuk ke trennya, itu tuh nggak jadi norak, justru jadi sumber penghasilan. Tapi agak bingung sih kalau misalkan, kan itu mah untuk pasar industri kreatif, makanya kita mengkotak-kotakannya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi harusnya kita ketahui dulu kemampuan kita sampai mana gitunya. Maksudnya coba dulu sih, ya balik lagi orang yang nilai sebenarnya. Orang yang nilai, ketika orang udah serak sama apa yang kita bikin, ya udah berarti itu pasarnya. Yang kayak gitu. Nah, selanjutnya akan mulai apa lagi? Sekarang jalanin yang udah terus yang mau dikerjain aja sih, kayak musik, terus musik video juga gitu. Sekarang lagi jalan yang kayak gitu-gitulah. Sama ini sosial media campaign kayak lebih ke misalkan ada nih punya akun bisnis atau apa, nah kita bikin campaignnya misalkan hashtag apa, kan pengaruh banget tuh di sosial media kan, biar orang tuh ini tuh apa sih campaign, kayak orang-orang kayak kemarin kampanye apa namanya ya, nyalon yang kayak gitulah ya. Itu tuh sebenarnya campaign juga, cuman kita lewat sosial media gitu. Kayak promoin album kayak gitu. Sudah begini ya, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa menggait sponsor, maksudnya menggait para bintang tamu gitu. Kalian bisa request siapa aja, tapi ya kita dengerin dulu aja gitu ya, kita proses semampu kita. Dan ya ini dia perbincangan kita kali ini dengan Kang Evil, seorang yang bisa nato tapi nggak mau dipanggil artis tato dulu. Ya itu mah stigma kalian ya, kalau misalkan tato itu ya buruk, ya udah. Beberapa orang yang punya tato juga ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. Dan itu mah untuk kita juga menanyakan ini bukan misalkan tato itu bagus untuk kesehatan kalian. Enggak sih, pilihan. Itu bukan anjuran dari kita. Itu mah pilihan kalian gitu. Nah, sampai sini dulu ya. Saya akan melanjutkan aktivitas lagi gitu ya, karena udah beginiin. Saya juga akan melanjutkan aktivitas lagi, nganggur. Nganggur tapi duit ngalir, kecelakaan gitu. Nah, nyamong. Ya udah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Riung. Oke.